Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perpanjang karantina menghadang Omikron. Setelah terkonfirmasinya 3 kasus varian Omikron di Indonesia beserta 60 kasus positif kontak eratnya ialah peringatan nyata bagi kita. Meski 60 kasus positif itu masih menunggu konfirmasi, jumlah itu sudah membentuk sinyal besarnya daya penularan. Varian yang pertama teridentifikasi di Afrika Selatan pada Oktober 2021 itu memang disebutkan memiliki daya tular lebih tinggi daripada varian Delta. Namun, studi hingga saat ini menyebut tingkat keparahan Omikron tidak lebih berat. Bagaimanapun kekuatan sebenarnya Omikron, menganggapnya enteng tidaklah bijak. Ancamannya ialah kembalinya gelombang kasus dan lumpuhnya fasilitas kesehatan kita. Karena itu, tidak ada kompromi, invasi Omikron harus dihadang serapat mungkin. Tumpuannya jelas pada karantina pendatang dari luar negeri. Sebab itu, perpanjangan masa karantina baik pendatang dari luar negeri semestinya bukan lagi dalam pertimbangan pemerintah. Perpanjangan masa karantina terpusat bagi pendatang luar negeri dari 10 hari menjadi 14 hari harus segera diberlakukan pemerintah. Perpanjangan masa karantina memang dapat diperdebatkan dari masa inkubasi. Beberapa pihak menyebutkan masa inkubasi Omikron lebih cepat daripada varian COVID lainnya. Jikalaupun benar, perpanjangan masa karantina tetap dibutuhkan. Perpanjangan masa karantina sesungguhnya berperan untuk menahan laju mobilitas luar negeri. Harus diakui, berbagai imbauan pemerintah ibarat angin lalu di kuping masyarakat. Bahkan, dengan kasus Omikron yang sudah terdeteksi di 89 negara dan sudah mencapai 37.000 kasus di Inggris, masyarakat kita masih antusias pelesir ke luar negeri. Angka pelaku perjalanan luar negeri pun naik. Baik yang datang maupun pergi telah mencapai 4.000 orang. Tanpa meminggirkan keperluan pekerjaan dan kebutuhan mendesak lainnya, porsi pelaku perjalanan wisata tidak sepele dan memang cenderung meningkat pada akhir tahun. Perpanjangan karantina terpusat ibarat filter bagi urgensi perjalanan itu. Jikalau ancaman Omikron tidak membuat gentar masyarakat, konsekuensi biaya tambahan jutaan rupiah mungkin memberi efek yang lebih nyata. Berdasarkan data, tarif karantina selama 10 hari di Hotel Bintang 2 yang ditetapkan pemerintah berkisar 6,7 juta sampai 7,2 juta rupiah. Sementara itu, tarif termahal di hotel kelas luxury berkisar 17 juta rupiah sampai 21 juta rupiah. Perilaku irit itu bisa terbaca dari banyaknya pelancong yang berupaya menjalani karantina di wisma-wisma pemerintah ketimbang membayar hotel. Pemerintah sesungguhnya telah menetapkan 3 kriteria masyarakat yang dapat menjalani karantina di wisma, yakni pekerja migran, pelajar atau mahasiswa yang kembali dari menjalani pendidikan luar negeri, dan pegawai pemerintah yang baru menjalani dinas. Namun, kasus selebgram Rachel Fenya ialah satu dari banyak contoh bahwa akses ke Wisma Atlet bisa bolong bagi pelancong umum. Di sisi lain, pemerintah harus mengantisipasi terus meningkatnya pelaku perjalanan luar negeri dengan ketersediaan baik wisma maupun hotel. Akhir pekan lalu, penumpukan TKI terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat penutupan sementara Wisma Atlet setelah temuan kasus Omikron di sana. TKI harus menunggu belasan jam di bandara. Bahkan ada pula yang tidur di trotoar Wisma Atlet untuk menunggu penempatan. Memang penumpukan itu kini telah diurai dengan pembukaan rusun Nagrak. Kedepan, gerak antisipasi lebih cepat semestinya sudah dilakukan. Tidak hanya itu, penambahan tempat karantina terpusat harus diikuti pula dengan prokes ketat. Terpaparnya petugas kebersihan di Wisma Atlet menunjukkan lemahnya prokes bahkan di fasilitas yang dikelola pemerintah. Prokes yang lemah justru menjadi pintu penularan yang berbahaya. Jika demikian, perpanjangan masa karantina tetap sia-sia karena penularan lokal tetap terjadi.
Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Varian COVID-19 Omicron telah masuk ke tanah air. Tidak ada kompromi, harus dihadang serapat mungkin. Tumpuannya jelas pada karantina pendatang dari luar negeri. Perpanjangan masa karantina bagi pendatang semestinya bukan lagi dalam pertimbangan pemerintah. Masa karantina dari 10 hari menjadi 14 hari harus segera diberlakukan oleh pemerintah. Perpanjangan masa karantina berperan untuk menahan laju mobilitas orang dari dan ke luar negeri. Namun nyatanya, berbagai imbauan pemerintah ibarat angin lalu kuping masyarakat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 22 Desember dengan tema perpanjangan karantina menghadang Omicron. Kami mengundang partisipasi Anda di line telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio saat ini anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Rahmawanto. Selamat pagi, Mas Eko. Salam sehat. Selamat pagi, Indra. Ya, baik. Sebelum kita membahas seperti biasa ya topik editorial perpanjang karantina menghadang Omicron untuk topik editorial hari ini, kita bahas dulu headline Media Indonesia, harian Media Indonesia ya di halaman 1 hari ini menarik juga terkait mungkin dengan topik editorial kita, Mas Eko. Batasi kerumunan ketat, terapkan peduli lindungi. Yang ingin saya tanyakan adalah strategi yang dibuat infografisnya oleh Media Indonesia di harian Media Indonesia ini, apakah memang sudah strategi yang tepat ataukah masih setengah jalan atau belum total lah ini sebenarnya? Kenapa tidak penyekatan misalnya kayak begitu? Ya, memang tidak ada penyekatan tapi pembatasan. Ya. Artinya pembatasan itu misalkan pemerintah kan sudah membatasi nanti maksimal hanya 50 orang. Lebih dari itu tidak boleh. Itu memang aturannya. Kemudian kenapa tidak ada penyekatan? Memang Omicron ini belum belum sampai ke banyak orang yang di Indonesia, jadi baru 3, kemudian beberapa orang yang kemudian dianggap mau tertular itu, nah itu kan belum banyak juga. Jadi penyekatan tidak ada, tapi ada pembatasan. Nah ini perlu digarisbawahi juga bahwa sebetulnya Natal dan Tahun Baru ini kan sudah banyak orang yang mudik ini. Pergerakan orangnya juga sangat tinggi pasti. Betul, iya. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Kita beralih ke halaman 3, headline Media Indonesia selanjutnya menarik juga soal RUU perampasan aset. Perkembangannya ini ketika ini pernah juga kalau tidak salah kita bahas juga menjadi bagian dari editorial ya, beberapa waktu yang lalu. Tetapi rupanya perkembangan terbaru ini kesannya sepertinya agak akan alot RUU perampasan aset. Walaupun Presiden Jokowi pada tanggal 9 Desember yang lalu ya, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia itu menghimbau agar RUU perampasan aset ini segera dirampungkan. Jadi kalau kita melihat rekam jejaknya DPR ya, selama ini kan jarang memprioritaskan undang-undang yang memperkuat penegakan hukum ya, khususnya pemberantasan korupsi. Nah sebetulnya ini momen yang paling bagus, apalagi Presiden juga sudah meminta jajarannya bersama DPR untuk membahas RUU ini. Jadi sekarang ini yang paling penting jangan hanya sekedar bicara aja atau lip service saja. Jadi proses pembahasan RUU perampasan ini harus segera dirampungkan. Ya, biasanya kalau di DPR itu kurang mulus yang hal seperti ini. Tapi ketika ada niat baik dari pemerintah dan DPR terkait dengan hal ini, saya kira harus dituntaskan. Jadi sekali lagi ini kembali ke soal niat baik dan political will yang memang ya harus niat baik sih memang ya. Betul, ya karena ini kadang-kadang yang hal-hal yang begini menjadi tidak mulus karena banyak kepentingan. Kalau kita baca lebih detail di sini memang terlihat dari sisi pemerintah menyampaikan sudah pernah menyampaikan draft ini tetapi ditolak DPR, tapi dari DPR sendiri menyebut pemerintah tidak memasukkan draft ini sehingga tidak menjadi pembahasan di prolegnas. Iya, betul. Saling lempar ya. Baik, kita tunggu niat baik DPR dan pemerintah soal RUU perampasan aset, dan karena memang ini sudah diminta langsung oleh Presiden Jokowi, mungkin Presiden Jokowi juga akan memonitor langsung mungkin ya. Iya. Mas Eko ya. Oke, baik. Kita masuk ke topik editorial kita hari ini, perpanjang karantina menghadang Omicron. Ini pertanyaan saya yang pertama sebelum kita saksikan tayangan lebih lengkap ya, editorial hari ini. Singkat saja Mas Eko, mungkin bisa digambarkan. Seperti pertanyaan saya pertama tadi di headline pertama itu. Iya. Ini dengan menunggu dan masih wacana ya berarti ya soal perpanjangan masa karantina. Ini bukannya artinya langkah kita masih
setengah-setengah sebenarnya untuk menghadapi. Apakah harus nunggu korban banyak dulu sehingga kemudian karantina diperpanjang? Bagaimana menurut? Ya kalau kita melihat sejauh ini kan baru 3 ya. Yang pertama yang petugas kebersihan di Wisma Atlet. Yang kemudian satu lagi yang baru datang dari Inggris kalau tidak salah. Satu lagi datang dari Amerika 3. Kemudian itu belum menjadi kasus yang besar karena pergerakan yang di lokal ini kan belum tertular banyak. Artinya memang masa perpanjangan karantina dari 10 ke 14 ini belum diperlukan. Cuma nanti ketika Natal dan Tahun Baru sesuai dengan prediksi banyak orang, kita termasuk, banyak orang yang mudik, ya, arus pergerakan pergerakan manusia yang besar dari Jabodetabek pulang ke daerahnya masing-masing atau dari Pulau Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Jawa dan lain-lain, itu pasti akan menyebabkan banyak hal. Nah, ditakutkan selain terjadinya penularan ini, Januari Februari juga ada gelombang ketiga. Nah, ini yang tentu patut diprediksi bahwa itu akan terjadi. Jadi kita harus hati-hati benar, jangan sampai kemudian gelombang 3 itu muncul. Kalau gelombang 3 muncul, tentu akan dampaknya juga kemana-mana. Dampaknya akan luas sekali. Jadi kalau banyak yang menganggap Omicron ini enteng gitulah, sebenarnya nggak bijak benar ya. Karena ini terkait dengan lumpuhnya rumah sakit ketika nanti terjadi. Seperti bulan Juli lalu. Betul. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Omicron itu tidak lebih ganas dari Delta. Ya, memang banyak penelitian mengatakan hal itu, tapi kan bukan persoalan itu sebetulnya. Ketika banyak orang terpapar, rumah sakit penuh, Anda juga susah nanti mendapatkan oksigen, UGD juga penuh. Artinya nanti akan menyusahkan banyak orang termasuk pemerintah. Pemerintah juga akan mengeluarkan banyak biaya lagi, sementara ekonomi belum pulih benar. Nah, ini hal-hal semacam itu kan harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk kita. Jangan sampai kemudian meremehkan hal yang banyak orang menganggap ini tidak terlalu ganas ya, seperti Delta. Tapi persoalannya kan tidak semudah itu dan segampang itu. Ya, sebenarnya mungkin belum ada bukti kuat juga mungkin ya soal tidak seganas Delta ya, karena kan informasi awal juga ternyata penularannya lebih cepat. Walaupun kemudian berkembang juga tidak seganas masa inkubasinya lebih cepat begitu ya. Mas Eko, tapi kan kita tidak mau bertaruh soal itu kan, nunggu korban dulu dan lain sebagainya. Artinya memang fokusnya adalah kita mendorong agar perpanjangan masa karantina jangan menjadi wacana saja. Sudah harus menjadi kebijakan ya. Demi mencegah. Baik, Mas Eko, sebelum kita ulas lebih lanjut terkait bagaimana persiapan fasilitas kesehatan kita, tidak kekurangan tempat tidur bagi pasien, tidak kekurangan oksigen dan lain sebagainya ke depan, kita akan ulas lebih lanjut setelah kita lihat tayangan lebih lengkap editorial Media Indonesia untuk hari ini, perpanjang karantina menghadang Omicron. Perpanjang karantina menghadang Omicron. Setelah terkonfirmasinya 3 kasus varian Omicron di Indonesia beserta 60 kasus positif kontak eratnya ialah peringatan nyata bagi kita. Meski 60 kasus positif itu masih menunggu konfirmasi, jumlah itu sudah membentuk sinyal besarnya daya penularan. Varian yang pertama teridentifikasi di Afrika Selatan pada Oktober 2021 itu memang disebutkan memiliki daya tular lebih tinggi daripada varian Delta. Namun, studi hingga saat ini menyebut tingkat keparahan Omicron tidak lebih berat. Bagaimanapun kekuatan sebenarnya Omicron, menganggapnya enteng tidaklah bijak. Ancamannya ialah kembalinya gelombang kasus dan lumpuhnya fasilitas kesehatan kita. Karena itu, tidak ada kompromi, invasi Omicron harus dihadang serapat mungkin. Tumpuannya jelas pada karantina pendatang dari luar negeri. Sebab itu, perpanjangan masa karantina baik pendatang dari luar negeri semestinya bukan lagi dalam pertimbangan pemerintah. Perpanjangan masa karantina terpusat bagi pendatang luar negeri dari 10 hari menjadi 14 hari harus segera diberlakukan pemerintah. Perpanjangan masa karantina memang dapat diperdebatkan dari masa inkubasi. Beberapa pihak menyebutkan masa inkubasi Omicron lebih cepat daripada varian COVID lainnya. Jikalaupun benar, perpanjangan masa karantina tetap dibutuhkan.
Perpanjangan masa karantina sesungguhnya berperan untuk menahan laju mobilitas luar negeri. Harus diakui, berbagai imbauan pemerintah ibarat angin lalu di kuping masyarakat. Bahkan dengan kasus Omikron yang sudah terdeteksi di 89 negara dan sudah mencapai 37.000 kasus di Inggris, masyarakat kita masih antusias pelesir ke luar negeri. Angka pelaku perjalanan luar negeri pun naik, baik yang datang maupun pergi telah mencapai 4.000 orang. Tanpa meminggirkan keperluan pekerjaan dan kebutuhan mendesak lainnya, porsi pelaku perjalanan wisata tidak sepele dan memang cenderung meningkat pada akhir tahun. Perpanjangan karantina terpusat ibarat filter bagi urgensi perjalanan itu. Jikalau ancaman Omikron tidak membuat gentar masyarakat, konsekuensi biaya tambahan jutaan rupiah mungkin memberi efek yang lebih nyata. Berdasarkan data, tarif karantina selama 10 hari di Hotel Bintang 2 yang ditetapkan pemerintah berkisar 6,7 juta sampai 7,2 juta rupiah. Sementara itu, tarif termahal di hotel kelas luxury berkisar 17 juta rupiah sampai 21 juta rupiah. Perilaku irit itu bisa terbaca dari banyaknya pelancong yang berupaya menjalani karantina di wisma-wisma pemerintah ketimbang membayar hotel. Pemerintah sesungguhnya telah menetapkan 3 kriteria masyarakat yang dapat menjalani karantina di wisma, yakni pekerja migran, pelajar atau mahasiswa yang kembali dari menjalani pendidikan luar negeri, dan pegawai pemerintah yang baru menjalani dinas. Namun, kasus selebgram Rachel Fenya ialah satu dari banyak contoh bahwa akses ke Wisma Atlet bisa bolong bagi pelancong umum. Di sisi lain, pemerintah harus mengantisipasi terus meningkatnya pelaku perjalanan luar negeri dengan ketersediaan baik wisma maupun hotel. Akhir pekan lalu, penumpukan TKI terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akibat penutupan sementara Wisma Atlet setelah temuan kasus Omikron di sana. TKI harus menunggu belasan jam di bandara. Bahkan ada pula yang tidur di trotoar Wisma Atlet untuk menunggu penempatan. Memang penumpukan itu kini telah diurai dengan pembukaan rusun Nagrek. Kedepan, gerak antisipasi lebih cepat semestinya sudah dilakukan. Tidak hanya itu, penambahan tempat karantina terpusat harus diikuti pula dengan prokes ketat. Terpaparnya petugas kebersihan di Wisma Atlet menunjukkan lemahnya prokes bahkan di fasilitas yang dikelola pemerintah. Prokes yang lemah justru menjadi pintu penularan yang berbahaya. Jika demikian, perpanjangan masa karantina tetap sia-sia karena penularan lokal tetap terjadi. Kami juga ingin dengar pendapat Anda soal topik ini. Hubungi kami di 021 583 99 100. Kami segera kembali. Baik, sebelum kita bedah lebih lanjut editorial Media Indonesia hari ini, perpanjang karantina menghadang Omikron. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi Bu Nadia. Salam sehat. Selamat pagi, masih sehat. Ya, baik Bu Nadia, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu soal kebijakan pemerintah yang rencana akan memperpanjang karantina dari 10 hari menjadi 14 hari ini. Apakah pertimbangannya menunggu kasusnya lebih besar dulu, ataukah sebenarnya sudah lebih baik diberlakukan saja ini menjadi 14 hari karena mencegah kan sifatnya? Iya, jadi mengenai karantina 14 hari ini sebenarnya sudah berlaku ya, khususnya untuk warga negara Indonesia yang pulang dari negara-negara yang kemarin kita ditunda sementara izin masuk dan tidak diberikan ya izin masuk sementara untuk negara-negara yang sudah kita putuskan. Jadi kita tahu kemarin ada 11 negara ya yang di awal terkait varian Omikron yang kemudian warga negara asing ataupun warga negara asing yang 14 hari sebelumnya pernah memiliki riwayat berkunjung ke 11 negara tadi untuk tidak bisa memasuki wilayah Indonesia. Nah kemarin kita tahu sudah ditambahkan lagi ya, yaitu negara Inggris, Norwegia dan Denmark, dan mengeluarkan Hong Kong tentunya dalam list warga negara asing yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, khusus untuk warga negara Indonesia yang berasal tentunya dari kalau kemarin berarti itu
10 ditambah 3 ya, 13 negara yang kita larang untuk masuk ke Indonesia. Ini untuk WNI-nya tentunya kalau kemudian akan kembali ke Indonesia tetap bisa untuk kembali memasuki wilayah negara Indonesia, tetapi harus melakukan karantina 14 hari. Nah, sementara itu WNA dan WNI lainnya itu masih pada melakukan karantina itu selama 10 hari. Oke, baik Bu. Apa perbedaannya Bu? Kenapa ada yang 10 hari, kenapa ada yang 14 hari Bu? Iya, jadi kalau kita melihat negara-negara yang tadi kita tidak izinkan warga negara asingnya, ini kita melihat jumlah ya dan kecepatan penambahan kasus Omikron yang terjadi di negara-negara tersebut. Jadi kita melihat eskalasi masalah yang terjadi. Yang kedua adalah dari data yang kita miliki dari pelaku perjalanan, baik itu WNA atau WNI, yang kembali dari negara-negara, kita melihat saat ini kan kita tahu bahwa sudah ada 5 kasus Omikron ya yang kita temukan. Dan kemudian kita juga tahu ada 1 kasus probable Omikron dari Nigeria. Sehingga kita mencoba memetakan negara-negara mana yang memiliki resiko ya untuk kemudian kalau seorang pelaku perjalanan baik itu WNA atau WNI itu memberikan resiko kepada negara kita dikarenakan tingginya laju penularan dari Omikron di negara tersebut. Baik, Bu, jadi artinya karantina 14 hari itu bukan lagi menjadi sekedar pertimbangan pemerintah ya, tapi sudah berlaku berarti Bu ya? Iya, hanya untuk negara-negara dan WNI ya khususnya yang pulang dari negara-negara yang kita tidak izinkan untuk masuk atau kita tunda sementara izin masuknya. Tapi untuk negara-negara lain ya WNA dan WNI-nya di mana WNA-nya, ya betul WNA-nya kan masih boleh masuk ya, dan WNI yang pulang dari negara-negara tersebut itu masih melakukan karantina selama 10 hari. Nah, yang kemarin disampaikan oleh Pak Menko adalah apakah nanti kita perlu menyamakan semua. Jadi baik untuk WNI yang tentunya kembali dari negara-negara yang tidak kita izinkan atau kita tunda sementara masuk Indonesia, atau nanti semua baik yang 13 negara dan seluruh tentunya pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia WNA WNI, apakah perlu diberlakukan karantina selama 14 hari. Oke, baik. Kalau boleh kita mengetahui alasan menunggu pertimbangan itu kenapa Bu ya? Kenapa? Karena kan kalau kita lihat dalam waktu dekat akan ada pergerakan manusia yang luar biasa besar, bahkan sudah terjadi ya untuk Nataru ini. Kenapa tidak dilakukan seperti kebijakan ketika di hari-hari besar seperti hari-hari besar lainnya begitu maksudnya Bu? Karena ada potensi pergerakan manusia ini akan sangat besar. Iya, jadi kalau mengapa kita menambah hari karantina, tentunya ini bagian daripada kebijakan untuk memperketat ya, artinya dengan adanya perpanjangan karantina itu kita lebih memastikan bahwa masa inkubasi daripada virus tersebut bisa terdeteksi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa kecepatan penularan virus ini sangat cepat ya, artinya kenapa kemudian banyak negara melakukan 14 hari itu kan artinya dari 0 sampai 14 hari betul-betul orang tersebut dalam masa karantina ya. Kalau kita mengambil 10 hari itu ada periode di mana belum satu utuh seorang mengalami atau pemantauan untuk masa inkubasi virus tersebut. Jadi mengapa kemudian kita perpanjang adalah tadi ya untuk lebih memastikan, dan kalaupun terjadi kasus positif itu sudah bisa lebih banyak kita temukan dengan adanya perpanjangan masa karantina ini. Ya, soal perpanjangan ini tentu saja ini akan banyak mendapat dukungan Bu ya. Cuman tadi pertanyaannya adalah kenapa tidak langsung rata 14 hari, yang ditunggu apalagi gitu maksudnya Bu Nadia. Iya, tentunya tadi ya dasarnya adalah negara-negara yang kita lihat laju penularannya ya. Karena kan tidak semua negara walaupun saat ini sudah lebih dari 90 negara yang melaporkan adanya kasus Omikron, tetapi sebagian masih merupakan kasus yang import dan sebagian juga masih jumlahnya masih sangat kecil ya. Seperti misalnya Indonesia saja baru menemukan 5 kasus ya. Artinya kita harus betul-betul
membuat satu kebijakan yang artinya tidak pukul rata ya, karena walaupun banyak pelaku perjalanan kan tetap harus dipertimbangkan karena masa perpanjangan karantina itu kan pasti akan harus ada kesiapan logistik, kesiapan tempat karantina juga nanti harus dipikirkan, karena yang melakukan perjalanan luar negeri itu akan bertambah waktunya, walaupun mungkin dari sisi logistik mereka akan melakukan karantina secara mandiri ya, tidak perlu artinya tidak dibutuhkan fasilitas dari karantina pemerintah karena memang tidak memenuhi kriteria. Tapi kan pasti ada sisi artinya waktu, kemudian biaya, pasti akan ada penambahan otomatis. Baik, semoga memang ini akan berlaku dan sesuai dengan aturan, tidak ada lagi yang tanda kutip bisa melanggar peraturan dengan menyuap oknum-oknum tertentu, begitu ya. Terima kasih. Kalau begitu Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, salam sehat Bu. Baik, editorial Media Indonesia akan segera kita lanjutkan setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan editorial Media Indonesia hari ini dengan topik perpanjang karantina menghadang Omikron. Saya sapa Anda yang sudah bergabung untuk memberikan pendapat melalui line telepon kami, Pak John Veto yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak John Veto. Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Mas Eko. Silakan Pak John. Perpanjang karantina menghadang Omikron ini segera ya, tidak lagi wacana. Kenapa? Kita udah berpengalaman, Indonesia ini punya pengalaman pahit menghadapi corona ini. Apalagi ini yang kita hadapi ini ya, varian yang sangat cepat penularannya. Di karantina ini Mas Eko, ya tak usah lagi bertele-tele. Lakukan. Kenapa? Yang di karantina itu kan yang datang dari luar negeri, orang yang punya uang. Ya. Otomatis turis-turis yang datang ke Indonesia, dia tahu peraturan Indonesia ini karantina, dia sudah mempersiapkan. Yang harus dikasih kemudahan itu mungkin para pekerja kita yang di luar negeri. Tapi kalau pejabat di luar negeri, ongkong kaki keluar gitu, dia datang, dia nak karantina seenak-enaknya, nggak bisa. Harus tegas. Contoh, kita harus belajar sama Jepang. Jepang dari 10 hari sekarang 14 hari dia. Dan dimulai diterapkan kemarin. Ya, kita harus begitu. Kenapa? Apalagi kita menghadapi Nataru nih. Nggak usah kita inang bobok lah varian Omikron ini tidak begitu ganas. Nggak usah kita ke sana. Karena ada daerah kita yang capaian vaksinasinya masih di bawah target. Ini yang kita kasihan. Apalagi kita tengok aja lah sekarang, kemarin itu, di Bangkauni itu, penyeberangan. Tengok aja di bandara, di mana-mana. Itu padatnya. Jadi Mendagri juga harus mengeluarkan tegas betul. Keramaian itu jangan sampai tanggal 2 Januari. Itu kan apa? Bertele-tele. Bikinlah pertengahan Januari. Ekonomi kan tidak ada yang dihambat. Harus tegas, itu kuncinya harus tegas. Kalau jangan kita jatuh di lubang yang sama, itu aja. Terjerembab di lubang yang sama, itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau ya. Langsung lakukan saja karantina ini, harus tegas aparat yang menjaga ini. Baik, kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Eko Rahmanto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, COVID-19 ini kita diingatkan bahwa manusia itu sama di hadapan Sang Holik dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Munculnya Omikron itu dari perlakuan yang tidak sama. Ada kesenjangan vaksinasi kan. Untung Indonesia sendiri sudah bagus. Nah, di Afrika Selatan jauh terkebelakang, jadi muncul itu varian baru ya, yang konon tahan terhadap vaksinasi yang sudah dilakukan oleh berbagai negara. Nah, ini arahnya di kesana lagi, bahwa nanti kalau ini tidak ditangani, semua manusia di seluruh dunia ini juga sama menghadapi Omikron yang tangguh untuk ditaklukkan. Nah, jadi lakukan secepatnya itu sama bahwa harus divaksinasi. Kemudian karantina. Nah, karantina itu juga harus
ada perlakuan yang sama. Adapun 10-14 hari itu, nah itu kan tergantung kondisi. Perlakuan yang sama bukan berarti tindakan yang sama. Juga untuk yang bertugas negara dan yang jalan-jalan, ya tentu saja berbeda. Iya. Nah, kemudian juga dilihat bukan hanya yang di udara saja kan, di laut, di darat itu ada, tapi tidak diberitakan. Sementara ada ini migran kita yang pulang dari Malaysia dicurigai 9 orang mendapatkan sampel gitu yang perlu dicurigai. Nah, jadi segera sebelum muncul varian baru yang memang tidak bisa ditaklukkan oleh kita. Jadi sementara ini kita menghadang Omikron yang datang dari luar sebelum ada Omikron lokal seperti di Thailand itu. Itu mungkin akan lebih rumit lagi. Terima kasih. Ibu Indra. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Waalaikumsalam. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi Bung Indra dan Bung Eko. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, ya, silakan. Saya sangat setuju bahwa karantina itu harus diperpanjang. Karena kita tahu sekarang Omikron itu yang terjadi itu banyak yang bawa dari luar negeri. Jadi pemerintah juga harus tegas dalam hal ini. Karena ada pepatah berkata lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, pencegahan ini sangat penting sekali. Maka supaya Omikron ini jangan menyebar, itu kita harus adakan sosialisasi. Ya, pemerintahan kota, pemerintahan pusat, daerah, kemudian RT RW, ya terus adakanlah sosialisasi tentang Omikron ini. Ini saya lihat di lapangan sekarang ini, ya masyarakat sudah mulai berkeliaran. Ya, yang seperti tidak pakai masker sebelum pandemi, Pak ya? Hah? Kondisinya normal seperti sebelum pandemi gitu ya, Pak ya? Iya, lebih parah lagi saya kelihatannya seperti sekarang. Di mana-mana sekarang, ya contoh di daerah saya lah, di Binjai misalnya itu, wah ada buka pasar malam itu, tiap malam manusianya itu, wah begitu rame, berkerumun. Bahkan tidak peduli lagi, tidak ada yang pakai masker gitu. Jadi ini kan bisa berbahaya sekali. Makanya kita harapkan, ya jangan sampai terjadi. Kita harus belajar dari pengalaman bulan Juni. Ini juga menjelang Natal dan Tahun Baru ini biasanya arus mudiknya kan tinggi. Jadi pemerintahan daerah di mana perbatasan-perbatasan ya dihimbaulah. Kita lihat spanduk-spanduk pun sudah tidak ada lagi sekarang. Sudah bersih, sepertinya sudah nggak peduli lagi lah. Jadi harapan kami ya lebih baik ya kita sakit sedikit daripada nanti parah kan gitu. Apalagi sekarang musim hujan. Musim penghujan biasanya nggak ada flu pun bisa orang kena flu. Jadi harapan kami ya perpanjangan ini harus ditegaskan, kemudian sosialisasi harus terus dijalankan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Mas Eko ada 3 penelpon ini dan rata-rata memang setuju perpanjangan dan masa karantina ya. Tetapi himbauannya, catatannya adalah masyarakat minta penelpon dari masyarakat juga kan, agar tegas juga yang dari pihak aparat yang bertugas begitu ya, tidak boleh ada suap, tidak boleh, sama kita semua sebenarnya, nggak bisa dibeda-bedakan. Ya betul. Jadi begini, yang pertama sebetulnya perpanjangan 10 hari ke 14 hari itu kan agar masyarakat warga negara Indonesia itu tidak bepergian lah ke luar negeri. Jadi ketika dia balik ada karantina 14 hari, jadi malas ya pergi ke luar negeri. Akan mikir 2 minggu di karantina kan ya? Iya betul. Yang kedua, ketika ada warga negara asing atau warga negara Indonesia yang balik ke Indonesia, karantina, memang harus dikarantina. Kalau 10 hari ya 10 hari. Jangan kemudian nanti diloloskan di bandara, ya, pakai uang pelicin, akhirnya lolos tidak dikarantina. Nah kemudian satu lagi yang ketiga. Tapi fenomena itu masih ada kayaknya Mas. Oh pasti ada. Dan beberapa kali saya mendapat telepon, SMS maupun WA yang mengatakan hal itu. Yang ketiga,
karantina ini harus disesuaikan. Misalkan begini, aturannya ketika mahasiswa atau pelajar ataupun TKI datang ke Indonesia kan karantina bisa ke Wisma Atlet dan lain-lain yang dibiayai oleh negara. Jangan sampai orang yang bepergian ke luar negeri dengan biaya yang mahal, tapi pulangnya minta dikarantina di Wisma Atlet yang tidak bayar dengan menyogok petugas dan lain-lain, kan nggak benar. Jadi kalau aturannya bisa karantina mandiri karena dia punya uang, ya silahkan. Fair lah ya harusnya. Ya harus fair. Jadi harus semacam itu harus terus dilihat, jangan sampai kemudian petugas imigrasi itu memperlakukan semua orang sama gitu, padahal enggak. Ketika sudah ada aturannya bahwa pelajar misalkan TKI harus di Wisma Atlet, kemudian di Pasar Rumput dan lain-lain, itu kan harus dilakukan. Ya, nah kalau kita lihat juga sejauh ini negara-negara yang tadi disebutkan, karena ada beberapa negara yang memang dihadang atau diawasi ketat ya untuk masuk Indonesia dengan perlakuan khusus. Ini bertambah kan, ada Inggris, ada Norwegia dan Denmark kalau tidak salah. Betul. Tetapi kemudian di sini disebutkan mencabut Hong Kong kalau kita lihat begitu, Mas Eko. Apakah ini sebaiknya karena virus ini kalau kita lihat juga cukup masif kan sebenarnya penularannya. Kita lihat contoh di Amerika tadi, di headline jam 8, kita melihat informasi bahwa di Amerika sendiri kondisinya seperti Indonesia di bulan Juli. Rumah sakit keteteran. Kenapa kok sebenarnya harus menunggu begitu ya, Mas Eko? Kenapa nggak langsung tutup total? Karena ada Omikron tutup total, kita seperti perlakuannya pada Juli dan ketat, sehingga di masyarakat pun tingkat kelonggarannya juga bisa terukur begitu. Kalau sekarang tadi laporan dari penelpon di Medan, Pak Sukiwi, sudah kayak pasar malam, orang nggak ada yang pakai masker dan lain sebagainya. Ya betul, kalau kita bicara Amerika ya 73,2% sekarang ada kasus baru selama seminggu terakhir. Jadi ini mungkin sama seperti Indonesia Juni-Juli yang melonjak sekali, jadi keteteran sekarang Amerika. Nah khusus di Indonesia mungkin penyebaran belum masif. Kalau tadi Ibu Nadia cuma bilang ada sekitar 5 mungkin, penyebarannya belum banyak. Jadi belum ditetapkan aturan yang sangat ketat. Jadi sekarang aturannya dari mulai awal dia kedatangan. Jadi ketika warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia, dikarantina, betul-betul dikarantina 10 hari, jangan sampai kemudian dikurang-kurangi dan lain-lain. Nanti mungkin ke depan ketika Omikron ini, tentu kita tidak berharap ada lonjakan atau kasus baru atau mungkin gelombang ketiga setelah Natal dan Tahun Baru. Kalaupun ada, tentu akan ada kebijakan 14 hari itu. Nah 14 hari itu kenapa? Itu salah satunya hanya untuk say war lah gitu ya. Agar orang tidak keluar. Iya betul, enggak ke luar negeri ataupun orang yang datang dari warga negara asing ke Indonesia juga pasti akan beri 14 hari dan lain-lain. Itu kan salah satu strategi menurut saya. Tapi apapun itu, prokes tetap harus kita jalankan. Kalau tadi Pak John Veto dari Batam, kemudian dari Medan Pak Sukiwi juga mengatakan di Binjai juga sudah banyak orang tidak memakai masker, berkerumun dan lain-lain. Saya kira fenomena seperti itu banyak terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia yang menganggap corona ini sudah berakhir. Padahal kan ini memang trennya semakin menurun di Indonesia, tapi belum berakhir. Dan saya kira kalau kita melihat prediksi dari WHO, masih jauh, mungkin 2022, 2033, bahkan nanti mungkin 2024 baru menjadi endemi. Nah ini harus perlu diantisipasi, jangan-jangan kemudian nanti lonjakannya itu semakin tinggi di bulan Januari, Februari. Kalau itu terjadi, sudah pasti akhirnya kalang kabut ya. Kalang kabut, ya. Baik, nanti kita ulas di segmen selanjutnya. Mengantisipasi itu kan dari hulu. Nah di hilirnya sudah siapkah kita mengantisipasi misalnya di rumah sakitnya, kebutuhan tempat tidurnya, oksigen dan lain sebagainya dan lain-lain terkait itu ya. Nanti kita ulas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sekarang kita di segmen ini mungkin kita bahas kali ya tentang tadi kita bicara soal di hulu, karantina dan lain sebagainya, harus ketat, di situ tidak boleh ada oknum-oknum yang mau disuap ya oleh mereka yang pulang dari luar negeri tapi nggak mau dikarantina.
Nah, tapi di hilir kita bicara juga agar tidak terjadi seperti kondisi di Juli ya, Mas Eko, ketika rumah sakit juga kewalahan, kemudian tempat tidur pasien juga kekurangan, bahkan tidur di selasar. Kan kalau penyakitnya bukan penyakit karena virus, tidur di selasar itu masih menjadi ada pemakluman, tapi ini karena virus di selasar justru bisa menularkan kan. Nah, terkait juga oksigen dan lain sebagainya. Menurut media Indonesia melihat ini, apakah memang kita sudah siap di sisi hilir ini? Ya, ketika pertama kali corona meledak di seluruh dunia, gitu ya, tidak ada satu negara pun yang pintar ya atau mengelola manajemennya terhadap corona ini. Semua masih meraba-raba, mencoba, karena ini belum pernah ada dalam sejarah corona ini meledak kemudian menyebar ke seluruh negara. Nah, tapi ketika sekarang sudah mulai terjadi sekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini ya. Betul. Jadi semua negara sudah belajar. Saya kira Indonesia sudah belajar masalah ini untuk mengatasi persoalan ini. Kemarin memang Juni-Juli tingkat virus coronanya tinggi sekali. Di banyak rumah sakit Indonesia penuh, di UGD juga tidak bisa menampung lagi, yang meninggal juga banyak. Saya kira pemerintah sudah mengantisipasi dengan hal ini. Banyak rumah sakit yang sudah disediakan, sekarang kasusnya sudah menurun. Kalaupun ada nanti Omikron yang datang kemudian meledak lagi, saya melihat tidak akan sebanyak seperti virus varian Delta yang kemarin ya. Mungkin ini masalahnya karena variannya atau memang kesiapan kita? Saya kira kesiapan ya. Mitigasinya. Iya, betul. Jadi ketika dari mulai awal kita tutup betul-betul dari negara-negara yang punya potensi untuk menularkan, yang Ibu Siti Nadia tadi sebutkan, dari Afrika, dari Eropa Barat, kemudian dari Amerika mungkin. Nah, itu ditahan di situ, tidak boleh masuk misalkan, ataupun kalaupun masuk harus karantina 10 sampai 14 hari. Nah, itu salah satu cara untuk meminimalisasi agar Omikron tidak banyak berkembang di Indonesia. Ya, kalau kita lihat juga kondisi kita singgung lagi di luar negeri ya sebenarnya. Betul, kan kalau tadi menyinggung, Mas Eko menyinggung semua negara belajar. Di Amerika sendiri sekarang juga di hampir 2 tahun ini juga masih mengalami itu ya. Tetapi bagaimana sih Mas mungkin sifat sosialisasi dari pemerintah kita itu ya terkait dengan kesadaran masyarakat sekarang, karena cenderung sangat menurun Mas. Saya ingin memang membahas lagi soal bagaimana kesadaran prokes kita itu hampir kembali ke titik nol, kalau boleh saya sebut dengan pandangan mata saya ya, memantaunya begitu. Hampir kembali ke titik nol karena pertemuan-pertemuan itu sudah tidak masker. Masker hanya dipegang sebagai formalitas, seperti membawa sesuatu saja gitu ya. Tetapi kadang-kadang di jalannya pakai masker, saat ketemuannya justru copot maskernya. Gitu. Ya, itu fakta yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin di kota-kota besar yang taat kepada prokes masih menggunakan masker. Tapi kalau kita melihat di banyak daerah sudah melepas itu, seakan-akan corona ini sudah hilang. Padahal sekarang Delta sudah mulai menurun, Omikron yang datang. Jadi hal-hal semacam itu terus diantisipasi. Pemerintah daerah itu harus melakukan edukasi kepada warganya. Dari mulai tingkat bawah, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Itu satu. Kedua, saya kira pemerintah juga harus melakukan tracking kalau misalkan nanti terjadi ini terlalu banyak. Tapi ini juga, iya betul. Tapi ini juga terkait dengan biaya, Indra. Saya ambil contoh misalkan di pemerintahan Singapura. Singapura kan penduduknya tidak terlalu banyak, 5 juta sekian. Jadi ketika ada satu kena ya pasti di tracking. Kita ambil contoh misalnya pemain Indonesia kemarin. Yang di AFF ya. Betul. Ya, dari perjalanan dari London ke Singapura, ketika sampai ke Singapura, dia dites PCR-nya dia negatif. Tapi ternyata di pesawat itu ada pesawatnya dia. Betul. Ada salah satu penumpang yang positif, maka semua di tracking, di karantina 4 atau 5 hari ya di Singapura. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah mereka untuk mengatasi varian baru ini. Memang ini tidak seganas Delta. Banyak pengamat mengatakan, tapi ini supaya aman. Betul. Satu, penyebarannya kan cepat sekali. Betul. Ya. Jadi itu mungkin cara-cara yang dilakukan oleh Singapura.
Indonesia mungkin nggak bisa diterapkan Indonesia. Satu pesawat ada yang positif, satu aja, terus kemudian dikarantina seluruhnya. Kalau kita melihat tadi, akan ada awalnya ada 3. Satu petugas kebersihan di Wisma Atlet, satu yang dari Amerika kalau tidak salah, satu dari Inggris. Mereka kan kedapatan juga yang Amerika dan Inggris kan dari pesawat. Kalau mau di tracking semua itu, harusnya tapi ini semua ya. Tapi ini kan mungkin terkait dengan biaya dan lain-lain, kebijakan dan lain-lain. Saya kira mungkin hal yang bagus perlu dicontoh, yang tidak bagus ya nggak usah. Ya, tentu ada dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang disampaikan Bu Nadia. Baik, ini semua adalah upaya kita mencegah agar tidak terjadi lagi seperti pada bulan Juni-Juli lalu ya, Mas Eko. Dan yang pasti adalah ini kembali ke masing-masing masyarakat, kebijakan apapun mungkin tidak akan bisa 100% menanggulangi, tapi kembali ke masing-masing pribadi karena ini demi kesehatan masing-masing ya. Baik, terima kasih Mas Eko atas waktunya di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, salam sehat. Memang pemerintah harus terus mengantisipasi meningkatnya pelaku perjalanan luar negeri, adanya penumpukan penempatan pendatang dari luar negeri yang akan dikarantina harus diantisipasi lebih cepat selain penambahan tempat karantina. Terpaparnya petugas kebersihan di Wisma Atlet menunjukkan lemahnya prokes bahkan di fasilitas yang dikelola oleh pemerintah. Jika prokes lemah, perpanjangan masa karantina menjadi sia-sia karena penularan lokal tetap terjadi. Demikian Editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Indra Maulana undur diri. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Eko. Metro TV